Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Pak Chandra. Hari ini Pak Chandra akan menjelaskan mengenai besaran vektor ya. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Besaran yang memiliki besar dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, gaya. Contoh, Anton berpindah pada suatu garis bilangan dari titik A ke titik B. Berapa sih perpindahannya? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oh, dia berpindah sebesar 4 meter ke kanan. Budi berpindah dari A ke B. Dari titik 2 ke titik min 2. Berapa perpindahan Budi? 1, 2, 3, 4. 4 meter ke kiri. Nah, biasanya dalam penulisan 4 meter ke kiri itu orang menuliskannya min 4 meter. Min itu artinya ke kiri, 4-nya itu menunjukkan besarnya. Ya. Sehingga kalau ada contoh soal Budi bergerak dari A ke B ke C, tentukan perpindahannya, maka kalau misalkan A dari min 3, B-nya itu di 3, maka Budi berjalan sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6, AB-nya, terus dari B ke C, 2 ke kiri. Berarti 6 ke kanan plus 2 ke kiri. Atau dalam bahasa matematisnya dituliskan 6 plus min 2. Min itu kenapa tadi? Kalau kita ke kiri kita anggap min. Jadi hasilnya 6 tambah min 2 sama dengan 4 meter. 4 meter itu positif, artinya ke kanan. Itu besaran vektor. Jadi besarnya ini, arahnya ini. Ya, karena besaran vektor itu besaran yang memiliki besar dan arah. Selain besaran vektor ada besaran lain yang namanya skalar, pendampingnya itu ya. Dia itu merupakan besaran yang hanya memiliki besar tapi tidak memperhatikan arahnya. Contohnya jarak dan kelajuan. Contoh, ada seseorang bergerak dari A ke B ke C dalam 10 sekon. Tentukan jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatannya. Jarak itu tuh adalah besaran skalar. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ke kiri 1, 2, 3. Berarti 6 tambah 3 sama dengan 9 meter. Ya. Kemudian perpindahannya Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kirinya 3, berarti 6 min 3. Berarti 3 meter ke kanan. Paham ya bedanya jarak sama perpindahan ya? Kemudian kelajuan atau speed. Speed itu adalah jarak bagi waktu. Jaraknya tadi 9, dibagi waktunya 10 sekon, berarti 0,9 meter per sekon. Kecepatan atau velocity, vektor, sebagai besaran vektor, yaitu rumusnya bukan jarak per waktu, tapi perpindahan bagi waktu. Perpindahannya berapa? 3. Bagi 10, 0,3 meter per sekon. Karena dia plus, dia artinya ke kanan. Nah, anak-anak, besaran vektor itu dapat digabungkan atau dicari resultannya. Ya. Resultan vektor dapat dicari dengan 4 cara. Misalkan ada vektor A, kasih tanda panah ini biasanya, atau huruf tebal, ya. Kita pakai ini saja boleh, atau sebutan vektor gitu ya. Tambah vektor B. Nanti cara mencari pakai aturan segitiga, pangkalnya ini dihubungkan ujungnya panah ini ya. Jadi ini A, B-nya tempelkan sini. Nah, resultan itu hubungan dari pangkal sini ke ujungnya panah si B. Ini resultannya ini ya. Atau dengan cara poligon. Biasanya poligon itu 2 vektor atau lebih. Kalau hanya 2 vektor tok saja dengan segitiga kan bisa. Tapi kalau lebih harus pakai poligon seperti ini. Ini vektor A tambah vektor B tambah vektor C, semua segaris kerja. Kemudian kalau kita tambahkan ini ke sini, ini B-nya kan ke sana. Terus C-nya tuh ke sana. Maka resultannya ya ini. Ini yang disebut dengan resultannya, ya, resultannya. Cara ketiga adalah dengan jajaran genjang. Kalau ada vektor A dan B seperti ini toh, ininya tidak tampilkan sini, tapi ini pangkalnya ini dihubungkan dengan pangkalnya sini, vektor A, vektor B. Nah, resultan namanya kita buat garis putus-putus, ini sejajar ini sejajar ini, maka resultannya itu ini.
Nah, untuk mencari besar, ya ini besarnya, cara mencari besarnya, pakai rumus ini. R sama dengan akar ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah 2 kali ini cosnya cos alfa. Sedangkan arahnya, alfa 1 ini, arah itu terhadap sumbu X positif, resultan terhadap sumbu X positif alfa 1 ini, pakai rumus ini, R per sin alfa, B per sin alfa 1, A per alfa 2. Dan yang ketiga, yang keempat dengan metode analitis. Bagaimana? Lain waktu ya, kita bahas. Hari ini Pak Chandra akan mencoba resultan dengan apa itu? Di sini ada metode jajaran genjang. Karena ada unsur kosinus di sini, maka Pak Chandra akan menjelaskan tentang aturan sudut-sudut istimewa di dalam segitiga trigonometri. Sin cos tangannya seperti tabel ini ya. Sin 30 setengah, cos 60 setengah ya. Bisa membacanya ya. Di kuadran 1, kuadran antara 0 sampai 90, kuadran 2 90 180, kuadran 3 180 210, kuadran 4 210 sampai 350. Ya. Di sini all sin cos tangannya positif, di kuadran 2 sin saja yang positif, kuadran 3 tangan saja yang positif, dan kuadran 4 cos yang positif. Nanti aturannya sini alfa, 180 min alfa, 180 plus alfa, 360 min alfa. Contoh. Resultan dengan cara jajaran genjang ada F1 5 Newton, F2 4 Newton. Berapa sih besar dan arahnya? Pakai rumus ini kuadrat tambah 2 kali ini cos 60, ketemunya akar 61. Ini besarnya. Kalau arahnya alfa 1 ini berarti kan R per sin 60 sama dengan F2 per sin alfa 1. Di sini diperoleh hasilnya adalah 0,443. Dari mana? Kalkulator aja. Ya. Karena terus terang Pak Chandra 2 akar 3 ya enggak hafal ya. Akar 61 juga enggak bisa, maka Pak Chandra pakai kalkulator. Nah, sering anak-anak yang tidak tahu itu adalah ketika ini bagi ini 0,443, alfa satunya kok iso 26, ini pakai apa? Pakai yang inverse atau 2 NDF. Jadi di kalkulator itu ada 2 NDF atau inverse pojok depan atas itu ya, kiri ya kalau tidak salah. Si inverse sin dari 0,443 nanti kan dipejet hasilnya 26. Kalau tidak 26 berarti kamu modenya mode salah, tidak degree. Ya, bisa saja radian atau seteradian. Contoh soal yang kedua tentang vektor yang bagian akhir ya. Ini ada F1, F2, 8 Newton, sudut yang diapit 120. Berapa resultannya? Pakai rumus ini carinya. 8 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 2 kali 88 cosnya 120 sama dengan ini. Loh Pak, cos 120 ditabelkan tidak ada, caranya piye? Tadi cos 120 itu kan ada di kuadran 2 ya. Ini tuh di KW 2, kuadran 2. Kalau di kuadran 2 maka nilai cosnya min. Kita ubah dulu. Cos 180 min 60. Jadi 120 itu kan 180 min 60. 180 hilang menjadi min cos 60. Min cos 60 itu setengah ya. Makanya ini min setengah. Dilebokkan hasilnya 8. Kalau arahnya Pak, pakai aturan ini. R per sin 120 ya toh, sama dengan F2 per sin alfa 1. 88 setengah ini coret. Maka sin alfa itu setengah akar 3. Maka alfa satunya 60 derajat dari tabel tadi. Ya. Demikian sekilas dari Pak Chandra. Kalau ada pertanyaan apa-apa bisa lihat di TikToknya Pak Chandra atau DM. Di TikToknya @trichandra1, kalau di YouTube-nya itu di @maschandra ya. Ini materi fisika dan pesan-pesan dari Pak Chandra sendiri ada di sini ya. Di YouTube juga ada Mas Chandra ini ya. Kalau di TikTok untuk yang main, Pak Chandra kebetulan suka main Mobile Legends ya, bisa di @trichandra main. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.